Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Ya teman-teman, maaf saya sudah lama tidak upload konten YouTube di dunia servis elektronik. Nah, di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan servisan speaker aktif Top Pro modelnya TP15HA. Untuk speaker aktif ini adalah kerusakannya di bagian speaker low-nya atau suara low-nya itu tidak ada suaranya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana cara menganalisa penelusuran kerusakan dan cara servisnya, teman-teman yang baru gabung di channel Dunia Servis Elektronik bisa langsung like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai. Semoga nanti di video kali ini bisa bermanfaat. Yuk teman-teman, simak terus video berikutnya. Ya teman-teman, untuk mesin speaker aktif Top Pro TF15HA ini mesinnya. Di bagian mesin ini ada beberapa bagian ya untuk blok mesinnya. Yang pertama adalah blok mesin power supply. Ini power supply-nya ada dua. Power supply untuk power ampli speaker high dan power supply untuk power ampli speaker low. Jadi ada dua power amplinya. Power ampli high ini menggunakan IC dan power low-nya itu menggunakan power kelas D teman-teman ya. Untuk tegangannya di sini teman-teman bisa cek di bagian fuse-nya, dan ada bagian kontrol volume ya, di sini menggunakan digital. Jadi nanti yang perlu diperhatikan adalah teman-teman pengecekan di bagian power amplifier penguat speaker low, ini menggunakan power kelas D, adanya di sebelah sini teman-teman ya. Untuk inputnya sebelah sini untuk low-nya, dan input high-nya ada di sebelah sini. Ya teman-teman, untuk proses pengecekan di bagian power amplifier penguat speaker low untuk speaker 12 in atau speaker 15 in, teman-teman bisa simak terlebih dahulu ya di bagian mesin ini. Ini adalah mesin power kelas D untuk penguat speaker low. Jadi teman-teman terlebih dahulu pelajarin skema jalur PCB-nya. Untuk komponen menggunakan IC LM393 dan IRS2092. Teman-teman bisa cek datasetnya di Google supaya jelas bagian-bagian untuk data pin IC ya. Bagian PCC input, bagian output speaker, bagian input signal ya. Dan ini menggunakan MOSFET 52N20, dua-duanya sama. Kode atasnya 1G28AH, 1G27AF. Teman-teman bisa cek Google ya datasetnya. Jadi di bagian penguat ini tidak berfungsi teman-teman ya, tidak berfungsi. Inputnya nanti teman-teman bisa cek ya di bagian sini, signal input. Nah ini teman-teman ada keterangannya. Kenapa di bagian speaker low-nya tidak ada suaranya, teman-teman nanti bisa dites bagian inputnya sebelah sini, apakah ada suara atau output speakernya. Apabila disentuh bagian inputnya itu di bagian ini, output speakernya ada bunyi dut, maka power ini normal teman-teman ya. Tetapi jika di bagian input ini disentuh menggunakan alat bantu kapasitor elko, tidak ada suara dutnya di output speaker, maka bagian mesin ini itu masih ada kerusakan. Teman-teman nanti bisa cek satu persatu. Pengukuran secara pasif dari mulai resistor, ini menggunakan resistor SMD atau resistor chip, ukur satu persatu teman-teman ya, apakah resistornya itu ada yang rusak atau masih ada normal, karena ini menggunakan komponen chip ya atau SMD. Untuk kode nilai resistornya ini teman-teman bisa pelajarin ya, karena menggunakan langsung angka ya, 101. Ini ada nilai resistor 101, teman-teman nanti bisa cek ya untuk datanya 103, 10, dan 3-nya adalah untuk 03 kali, jadi 10 kilo. 101
jadi 100 ohm, dan 100 ini adalah 10 ohm teman-teman ya. Untuk pengecekan pengukuran secara pasif resistor, kapasitor, dioda, FET, maka teman-teman pengukurannya dengan teliti dan telaten ya. Dan di bagian mesin ini outputnya itu menggunakan lilitan ya, induktor. Ini teman-teman bisa cek ya di bagian inputnya atau di bagian outputnya, apakah solerannya rapi atau tidak, atau lilitannya putus atau tidak. Teman-teman bisa cek ya. Untuk langkah selanjutnya teman-teman nanti bisa cek pengukuran secara aktif ya tegangan di bagian mesin ini. Untuk IC IRS 2092 nanti ada tegangan PCC input, ada tegangan PCC output untuk gate-nya. Jadi nanti PCC output untuk gate-nya itu ada dua teman-teman ya, tegangan high dan tegangan low. Jadi tidak sama ya untuk tegangan gate-nya untuk kelas D. Untuk PCC inputnya tegangannya simetris ya, DC simetris plus min ground. Untuk pengukuran biasnya itu tidak sama seperti pengukuran di bagian power OCL ya teman-teman ya. Untuk power OCL adalah tegangan basis tegangan plus 0,5, dan bagian min juga min 0,5, itu tegangannya sama. Sedangkan di bagian kelas D itu berbeda teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk langkah selanjutnya nanti pengukuran tegangan secara aktif di bagian mesin power amplinya ya. Ini menggunakan power kelas D, jadi pengukurannya adalah PCC input, itu sama ya seperti pengukuran PCC input di power OCL, yaitu tegangan simetris DC plus min ground. Selanjutnya pengukuran di bagian tegangan gate teman-teman ya. Ini menggunakan MOSFET. Jadi untuk IC IRS 2092 nanti tegangan output untuk gate-nya itu ada dua teman-teman ya, tegangan low dan tegangan high. Jadi ada dua tegangan untuk gate bagian MOSFET 52N20. Jadi berbeda teman-teman ya, di bagian untuk penguat akhirnya ini menggunakan MOSFET, tegangan gate-nya itu low dan high. Beda dengan power OCL teman-teman ya, yang tegangannya kurang lebih hampir sama, yaitu sekitar min 0,5 atau plus 0,5, itu tegangannya sama. Sedangkan di bagian kelas D itu berbeda. Jadi nanti teman-teman bisa pengukuran di bagian gate ini, teman-teman bisa cek datasetnya untuk voltnya atau low voltnya untuk IC IRS 2092. Untuk sistem kerjanya ini menurut saya teman-teman ya, untuk power kelas D, jadi untuk inputnya itu masih analog, jadi nanti untuk prosesnya apabila untuk inputnya itu disentuh menggunakan alat bantu kapasitor dan tangan, maka di bagian IC penguat preamp-nya itu bagian outputnya itu nanti mengeluarkan tegangan DC. Nah tegangan DC itu untuk trigger di bagian IC untuk osilator digital power kelas D IRS 2092. Jadi inputnya nanti di trigger dan outputnya juga nanti ada tegangan DC teman-teman ya. Jadi untuk trigger untuk inputnya itu tegangannya DC dari output penguat preamp, off amp di penguat input analog teman-teman ya. Jadi untuk pengecekan di bagian mesin power amplifier kelas D ini adalah kerusakannya ada beberapa komponen yang solerannya itu kurang normal teman-teman ya. Jadi ada penambahan soleran di bagian beberapa komponen yang ada di sini, resistor, dioda, kapasitor ya teman-teman ya. Dan di bagian induktor ini output speakernya itu renggang teman-teman ya untuk solerannya. Dari penambahan soleran teman-teman ya. Dan di bagian trimpot ini adalah bagian volume teman-teman ya, input volume di sini teman-teman bisa cek. Lanjut untuk
proses pengetesan di bagian power amplifier-nya, bagian output powernya dipasang speaker. Ini menggunakan speaker 15 in, dan nanti dites untuk inputnya. Ini bisa menggunakan alat bantu kapasitor elko, nanti disentuh di bagian inputnya. Perhatikan untuk lampu boklamnya teman-teman ya. Lampu boklamnya menyala terang pertama dan redup teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan untuk lampu LED yang ada di mesin drivernya. Kita tes bagian inputnya. Setelah di inputnya disentuh, ini menggunakan kapasitor elko. Di bagian output powernya itu sudah ada suaranya ya di speaker teman-teman ya. Jadi untuk power amplifiernya ini sudah normal teman-teman ya. Nanti lanjut untuk pengetesan di bagian tune control ini, dan nanti tes untuk totalnya ya di bagian speaker low dan speaker high-nya. Setelah mesin power kelas D nya sudah dirapikan teman-teman ya, pengecekan, pengukuran, penyoliran, selanjutnya nanti dicek kembali ya untuk pengetesan signal inputnya apakah sudah normal atau belum ya teman-teman ya di output suaranya. Untuk proses pengetesan di bagian mesin power supply dan power amplifier, teman-teman bisa menggunakan alat bantu boklam 100 watt 220 volt. Ini pemasangannya di input primer atau input tegangan 0 220 volt. Salah satu jalur inputnya itu diputus ya teman-teman ya, dan dipasang lampu boklam atau pengganti fuse ya teman-teman ya, pengganti fuse yang ada di bagian soket input AC 220 volt. Jadi nanti lampu boklam ini bisa membantu mengindikasi apabila di bagian power supply atau di bagian power amplifiernya masih ada kerusakan, maka lampu boklam ini akan menyala terang ya teman-teman. Ya teman-teman, setelah mesin sudah dirapikan, lanjut untuk mengetes hasil suaranya. Selalu gunakan lampu boklam untuk pengetesan. Power kita on kan, power sudah on, lampu boklamnya redup teman-teman ya. Tes bagian signal input mic. Cek 1 2 halo tes 1, cek cek halo tes 1, cek 1 2 halo tes 1, cek 1 2, cek 1 2 halo tes 1 2 halo tes 1, cek 1 2 halo tes 1 2, tes 1 2 halo tes 1, cek 1 2 halo tes 1, cek 1 2, cek 1 2 halo, cek 1. Setelah tes menggunakan lampu boklam ini sudah aman, jadi teman-teman nanti bisa lanjut ya mengetes langsung di listrik PLN ya, tegangan 220 volt. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk servisan hari ini sudah selesai. Speaker aktif mereknya Top Pro, modelnya TP15HA. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses belajar servis audio. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Dan saya ucapkan terus terima kasih kepada teman-teman sudah mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.